18 tahun yang lalu, kemunculan menara yang tiba-tiba, monster membanjiri mereka, dan sejumlah kecil orang yang terbangun dengan kekuatan super. Mereka menjadi harapan umat manusia, dan tumbuh menjadi faksi baru. Pemain kini telah menjadi simbol kekayaan, sekaligus pahlawan yang disegani. Dia adalah Kim Gi-gyu, bocah yang baru berusia 18 tahun, yang bekerja sebagai pengantar makanan, yang sedang mengantarkan pesanan ke gedung serikat. Terlihat seorang manajer gedung dengan ramah, mengarahkan Gi-gyu untuk meletakkan pesanan di atas meja. Gi-gyu membalas dengan senyuman ramah dan berkata, "Maaf saya terlambat." Setelah meletakkan pesanan di meja, Gi-gyu berjalan keluar dan berkata, "Selamat menikmati makananmu." Gi-gyu tampak berhenti di depan lampu merah dan menunggu lampu berubah warna. Pandangannya tertuju pada papan iklan digital di sebuah gedung. Dengan ekspresi kagum, Gi-gyu memandangi papan iklan. Itu adalah player baru berusia 18 tahun bernama Yo Seok-woo dengan kemampuan unik. Gi-gyu beranggapan mereka yang memiliki kemampuan unik adalah orang-orang yang curang, manusia super, bahkan di antara manusia super. Namun beberapa saat, pengendara di belakangnya berteriak, lampunya berubah. Cepatlah bergerak. Gi-gyu pun melajukan sepeda motornya dan berteriak, meminta maaf pada pengendara di belakangnya. Tak terasa, malam pun tiba. Gi-gyu sampai di depan rumah dengan ekspresi terkejut. Melihat tumpukan surat, dia pun berlari menghampiri kotak surat tersebut. Gi-gyu mendapati beberapa surat dari pinjaman, tagihan rumah sakit dan sekolah. Dia menghela napas. Setelah itu, Gi-gyu bergegas masuk ke dalam rumah dan disambut oleh adiknya yang berkata, "Terima kasih atas kerja kerasnya." Gi-gyu membalas dengan bertanya tentang ibunya. "Apakah ibu sedang tidur?" Adiknya pun menjawab bahwa ibunya baru saja tertidur. Saat hendak menanyakan sesuatu kepada adiknya, Gi-gyu terkejut melihat adiknya membawa kue ulang tahun dan berbisik, "Selamat ulang tahun." Lalu Gi-gyu pun memberikan ucapan terima kasih sambil mengelus rambut adiknya dengan lembut, dan senyuman bahagia terlihat dari wajahnya. Adik Gi-gyu memberikan sebuah surat yang masih tersegel, lalu bertanya, "Apakah kamu ingin membaca surat itu sebelum kita memakan kuenya?" Dengan segera Gi-gyu pun membuka surat itu. Dia pun terkejut, dan adiknya tampak tertawa kecil. Itu adalah surat dari asosiasi pemain. Gi-gyu membaca surat itu dalam kondisi gemetar. Kemudian dia berteriak, Aku adalah pemain." Adiknya menangis bahagia sembari melompat ke pelukan Gi-gyu. Terlihat Gi-gyun berdiri tepat di depan gedung yang menjulang tinggi. Gi-gyu tampak gugup dan kagum berkata dalam hati, "Akhirnya aku..." Tidak, sekarang bukan waktunya untuk menjadi emosional. Ini hanyalah permulaan." Sembari berjalan masuk menuju dalam gedung. Setibanya Gi-gyu di dalam gedung, ia disambut ramah oleh seorang wanita. Wanita itu berkata bahwa jendela status Gi-gyu telah muncul. Jendela status Gi-gyu pun terbuka, dan seorang manajer. Wanita itu terkejut melihat jendela. Tingkat 1, kemampuan unik. Gi-gyu bertanya, "Apa arti tanda tanya di samping kemampuan unik?" Wanita itu berkata dengan ekspresi terkejut, "Tanda tanya ada di sana. Karena kemampuanmu belum terbangun." Gi-gyu terkejut hingga tak bisa berkata-kata, dan wanita itu terus berteriak hingga menarik perhatian seseorang. Itu adalah seorang pemain baru dengan kemampuan unik yang wajahnya ditampilkan di papan iklan digital. Gi-gyu juga ikut terkejut saat Yosuku menghampirinya. Yosuku berkata, "Jika itu bukan masalah, bisakah aku menjadi orang yang membimbingnya?" Tanya Yosuku dengan penuh penasaran. Yosuku penasaran dengan kemampuan unik apa yang dimiliki Gi-gyu. Gi-gyu terkejut ketika Yo Seok-woo ingin membimbingnya. Yo Seok-woo melanjutkan perkataannya, "Itu tidak disengaja. Tetapi aku mendengar percakapanmu bahwa kamu adalah pemegang kemampuan unik." Sebelum Gi-gyu menjawab, manajer wanita itu langsung menyetujui keinginan Yo Seok-woo. Setelah berterima kasih, beberapa saat portal terbuka. Yo Seok-woo bertanya, "Haruskah kita masuk?" Gi-gyu mengiyakan pertanyaan itu, lalu dengan meyakinkan Gi-gyu agar tidak gugup. Mereka berdua pun memasuki portal tersebut. Saat keluar dari portal, mereka dikejutkan oleh banyaknya goblin yang berkumpul. Namun di sisi lain Yo Seok-woo senang
karena bisa menjelaskan banyak hal kepada Gigyu. Dan dia bertanya kepada Gigyu, apakah kamu tahu tentang tes 100 goblin? Gigyu menjawab, ah iya, aku pernah mendengar bahwa meskipun hasilnya bagus, itu dilarang karena terlalu berbahaya. Yo Seiku membenarkan hal itu. Potensi tersembunyi. Mereka diukur dengan melihat berapa lama mereka bisa membunuh 100 goblin tanpa menggunakan keterampilan apapun sambil menghabisi banyak goblin. Yosuko memberitahu, jika kau menyelesaikan Dela 4 hingga 5 jam, kau memiliki potensi menjadi pemain kelas atas. 2-3 jam, kau berarti berpotensi untuk menjadi serdadu. Menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 jam berarti kau memiliki potensi menjadi seorang petinggi. Dan yang jelas, waktu untuk pemegang kemampuan unik adalah 10 menit. Gigyu terkejut dan berkata dalam hati, jadi ini pemegang kemampuan unik. Luar biasa. Yosuko pun selesai menghabisi kumpulan goblin itu dalam sekejap dan menyisakan 1 goblin untuk Gigyu. Tanpa aba-aba, goblin itu maju untuk menyerang Gigyu. Gigyu dengan posisi kuda-kudanya siap untuk menghadapi goblin tersebut. Namun scene berpindah ke beberapa tahun setelahnya. Di pagi hari yang cerah terlihat 2 pemain sedang mengamati Gigyu yang sedang menghabisi goblin. Salah satu dari mereka meminta maaf atas keterlambatannya. Dan di sudut lain Gigyu menebaskan pedangnya ke arah goblin dan berhasil menghabisinya. Pemain pembawa kapak pun bertanya, apakah dia mencoba tantangan goblin? Yang menjadi hal populer lagi, akan sulit membunuh 100 goblin. Pemain berkacamata pun memiliki pemikiran yang sama. Setelahnya Gigyu dengan kesal dan frustasi saat membuka jendela status. Karena levelnya tidak naik dan masih berada di level 1 setelah 5 tahun. Jendela status nampak tak ada perubahan saat pertama kali Gigyu membukanya hingga sekarang. Beberapa tahun pun berlalu. Tampak berapa orang sedang membicarakan Gigyu. Karena beredarnya rumor bahwa Gigyu adalah peringkat rendah dari semua pemain. Gigyu juga mendapatkan julukan yang cukup buruk, yaitu The Dysfunctional Leveling Player. Di suatu hari yang cerah, Gigyu terlihat berada di tempat rahasianya. Tempat itu adalah tempat goblin muncul setiap harinya. 1 goblin muncul, dan Gigyu bersiap untuk menyerang organ vitalnya. Dengan perlahan, Gigyu melangkah mendekati goblin itu dengan hati-hati dari belakang. Namun tak disangka, goblin itu sadar akan keberadaan Gigyu. Sontak goblin itu menyerang Gigyu dengan mengayunkan tombaknya. Tetapi Gigyu berhasil menahannya. Pertarungannya berjalan dengan sengit. Dalam hati Gigyu berkata, ini akan menjadi pertarungan yang sulit lagi hari ini. Saat pertarungan selesai, Gigyu pun kembali ke asosiasi pemain. Dia mengeluh karena butuh 1 jam untuk memburu 1 goblin. Gigyu mendapatkan $20 dari menjual kristal yang diperolehnya. Tiba-tiba seseorang keluar dari ruangan manajer operasi departemen. Dia adalah Tayo, seorang pembimbing. Dia menyampaikan permintaan maaf tentang apa yang terjadi. Gigyu nampak kebingungan dan bertanya-tanya. Segera Gigyu memasuki ruangan manajer. Manajer itu adalah Taishik. Taishik berkata pada Gigyu, klien yang kamu pimpin hari ini, Tayo akan mengambil alih besok. Dengan panik Gigyu bertanya, bagaimana bisa? Semua berjalan baik hari ini. Taishik menjawab, sepertinya mereka mendengar rumornya. Gigyu hanya berdiam diri dengan ekspresi kecewa. Kemudian beberapa saat muncul siaran berita yang mengabarkan bahwa gerbang peringkat S telah dibuka di Amerika. Pemerintah US saat ini dilaporkan berencana untuk menghubungi Asosiasi Korea dan telah menjanjikan kompensasi yang signifikan bagi mereka yang akan dikerahkan. Belum sampai selesai Gigyu mematikan siaran televisi tersebut, Taishik protes karena dia sedang ingin menonton itu. Tetapi Gigyu tampak tidak memperdulikan itu. Seketika Taishik memberikan gaji Gigyu dan sekaligus memberitahukan keadaan Tayo. Meski Tayo terlihat tegar dari luar, tetapi dia merasa tidak enak tentang ini dan melarang Gigyu membenci Tayo. Ini bukan salahnya dan itu bukan sesuatu yang harus dia sesali sejak awal. Taishik merasa lega dan memberitahu Gigyu untuk datang lebih awal besok untuk memastikan transfer berjalan lancar. Keesokan harinya Gigyu bertemu seseorang untuk menjalankan tugas. Orang yang ditemui Gigyu memperkenalkan namanya sebagai Seonpil Kim. Dia adalah sepupu dari suku. Kemudian Seonpil memperkenalkan anggota timnya, di antaranya Jaewon Yoon, Seong Woo, dan Haneul.
Setelah perkenalan, Gigyu memberitahukan kepada mereka bahwa selama 4 hari dan 5 malam berikutnya, mereka semua akan dengan cepat menyelesaikan lantai tutorial. Dan mereka pun berjalan hingga berhenti di suatu tempat untuk mendirikan perkemahan. Saat tenda selesai didirikan, tampak mereka sedang menikmati semangkuk makanan. Setelah selesai menikmati makanan, salah satu tim dari Seonpil yang bernama Jaewon bertanya kepada Gigyu, "Oh ya, Tuan Guide, aku mendengar kamu tidak bisa naik level." Gigyu membenarkan hal itu. Di sisi lain, Seonpil tampak tidak senang dengan pertanyaan tidak sopan dari Jaewon dan menatapnya dengan marah. Gigyu mengalihkan topik pembicaraan dengan membahas tentang Guardian. Tim Seonpil pun bertanya-tanya tentang Guardian yang nampak asing bagi mereka. Gigyu menjelaskan, Guardian adalah bos monster yang memiliki kekuatan luar biasa. Untuk mengalahkan mereka membutuhkan bantuan kekuatan dari guild atau kelompok besar. Meski mereka memberikan banyak poin X serta barang bagus, mereka cukup berbahaya, bahkan dijauhi oleh para ranker. Tim Seonpil menunjukkan ekspresi terkejut dan sejenak keadaan menjadi hening. Gigyu lanjut menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk takut karena siklus periode regen mereka telah ditentukan. Dan di suatu tempat di menara lantai 4, di persimpangan antara hutan belantara dan hutan, ada sesosok orc yang sedang berlari dari kejaran sosok misterius. Saat dia terjatuh, tampak raut wajahnya menunjukkan ketakutan. Tak lama setelah itu, sesosok misterius itu menghabisi orc itu. Tampak sosok itu mengeluarkan asap dari mulutnya. Sosok itu tampak seperti Kratos, dengan tubuh besar dan kekar, dengan garis merah di wajahnya. Hari kedua tutorial, menara lantai 2. Nampak kelompok Seonpil sedang menghadapi beberapa orc. Meskipun mereka terintimidasi dengan ukuran para orc yang besar, mereka tidak terlalu kesulitan karena orc tersebut lebih lambat dari goblin biasanya. Hari ketiga, di lantai ketiga, kelompok Seonpil mendapatkan kenaikan level dengan cepat karena Gigyu memandu mereka memilih jalur yang aman. Di perkemahan, dengan api unggun di tengahnya, Seonpil menulis buku hariannya. Suasana tampak damai, dan Haneul sambil membersihkan wajahnya dengan handuk, bertanya-tanya tentang pekerjaan apa yang akan dia dapat. Sembari menggosok gigi, Seongwoo mengatakan bahwa dia juga penasaran. Kemudian, mereka pun tertawa. Suasana tampak hangat. Gigyu di depan api unggun dengan ekspresi yang serius perlahan menatap bulan. Keesokan harinya pun tiba. Mereka telah sampai di lantai 4. Para goblin dan orc bergerak secara berkelompok, dan kelincahan serta kekuatannya sedikit lebih baik dari lantai sebelumnya. Gigyu menyaksikan pertarungan kelompok Seonpil. Setelah itu Gigyu melihat awan debu di depannya. Itu adalah pertanda Guardian akan muncul. Gigyu pun berteriak ke kelompok Seonpil yang sedang bertarung dengan kelompok orc, dan mengajak mereka berkemas dengan cepat. Gigyu berlari mengambil semua tas anggota tim Seonpil yang diletakkan di dekatnya. Dengan ekspresi terkejut, Gigyu mendengar teriakan dari Jaewon. Dia berteriak kesakitan terkena serangan dari salah satu orc. Namun, dengan cepat awan debu itu mendekati kelompok mereka. Dan benar saja, dari dalam awan debu itu, terlihat sosok dari Guardian. Dengan aura merah Guardian, dan kumpulan orc menunjukkan ekspresi marah. Gigyu terkejut, ketakutan. Sambil berdecak, Gigyu berlari ke arah kelompok Seonpil, sembari melemparkan sebuah granat asap dan berteriak. Tak lama setelah itu, kepulan asap pun memenuhi area, dan mereka semua berlari menjauh dari tempat itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil berlari dari kejaran Guardian, dan sampai di sebuah gua, dan masuk ke dalamnya. Seongwoo panik, karena ternyata Haneul terkena racun dari orc. Namun Gigyu tampak tenang karena dia memiliki penawarnya. Namun kejadian tak terduga terjadi. Ramuan itu tidak berada di tempatnya. Gigyu pun terlihat panik, hingga dia memutuskan untuk pergi keluar untuk mengirim sinyal penyelamatan dan menghimbau kelompok Seonpil untuk tetap berada di dalam gua hingga dirinya kembali. Kelompok Seonpil pun menentang keputusan Gigyu. Namun Gigyu berhasil meyakinkan kelompok Seonpil bahwa dia akan baik-baik saja. Gigyu pun keluar dari gua dan menuju ke atas bukit untuk menembakkan Soar. Setelah berjalan jauh dari gua, sembari berjalan Gigyu berkata, "Aku hanya harus tidak bertemu dengan Guardian, hanya Guardian." Namun tanpa disadari, Guardian telah berada tepat di belakangnya.
Gigyu yang baru menyadarinya pun terkejut ketakutan, dan dengan cepat Guardian itu mendaratkan pukulan kepada Gigyu, dan dia pun terpental hingga badannya menghantam bebatuan. Namun dengan cepat Gigyu melemparkan bom asap terakhirnya. Dengan tertatih Gigyu pun bangkit dan berdiri untuk menembakkan Suar. Saat Suar itu telah ditembakkan ke atas langit, Gigyu pun berlari menjauh dari Guardian. Terus berlari hingga bertemu sebuah pintu. Itu adalah pintu menuju lantai 5. Di depan pintu itu Gigyu tampak kecewa dan berkata, "Mengapa seorang pria yang bahkan tidak bisa menangani lantai 4 pergi ke lantai 5? Aku telah menemui jalan buntu." Tampak Guardian itu dari belakang Gigyu, hendak mendaratkan serangan kedua kepada Gigyu. Tanpa berpikir lagi, akhirnya dengan tergesa-gesa, Gigyu membuka pintu dan segera memasuki pintu tersebut. Terdengar suara sistem muncul. "Kamu sudah memasuki ujian pertama. Kamu telah memenuhi persyaratan." Tampak Gigyu sudah memasuki lantai 5 dan tergeletak di suatu padang rumput yang hijau. Setelah ia tersadar, terlihat seekor kambing yang baru saja muncul. Nampaknya tingkat kesulitan ujian tersebut diturunkan. Mengingat Gigyu masih level 1, jendela informasi muncul memberikan Gigyu misi untuk berburu kambing. Sesaat setelah jendela status itu muncul, dengan mudah Gigyu telah menghabisi kambing tersebut, dan misi pun telah dikonfirmasi selesai. Gigyu dinyatakan lulus ujian. Pekerjaan Gigyu telah ditentukan. Tak hanya itu, sistem juga mengonfirmasi kemampuan terpendam Gigyu, dan hadiah pun diberikan kepada Gigyu. Karena Gigyu mendapatkan kemenangan sempurna, kualitas hadiah yang didapat Gigyu juga ditingkatkan. Gigyu kebingungan, karena sebelum ia memasuki lantai 5, Gigyu sudah bersiap untuk mati. Namun ia hanya mendapatkan musuh seekor kambing. Tanpa disadari oleh Gigyu, ada bayangan hitam dari belakangnya. Tak lama setelah itu bayangan hitam menyelimuti tubuh Gigyu. Ia tampak panik dan kebingungan ketika bayangan hitam itu menyelimuti tubuh Gigyu. Terdengar sosok misterius bertanya padanya, "Apakah kamu tuanku?" Gigyu membuka matanya dengan ekspresi kebingungan. Ia menjawab dengan pertanyaan, "Hah, tuanmu?" Dengan kesal, sosok misterius itu bertanya kembali, "Sialan, bocah yang bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan ini adalah tuanku. Padahal aku sudah menunggu begitu lama untuk ini. Persetan, carikan saja aku nama." Sosok misterius itu adalah Ego. Kini, Ego meminta untuk terhubung dengan Gigyu. Ia nampak masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Namun sebelum Gigyu memahami semua itu, kesadarannya kembali menghilang. Setelah beberapa waktu berlalu, Gigyu baru tersadar dan perlahan membuka matanya. Terlihat di depannya sudah ada adik Gigyu dan Taeshik yang sedang berdiri sambil menatapnya. Taeshik terlihat terkejut melihat Gigyu yang sudah sadar. Dan dengan segera adiknya menekan bel untuk memanggil suster. Kemudian Taeshik menjelaskan bahwa sudah 2 minggu sejak Gigyu ditemukan tidak sadarkan diri di pintu lantai kelima. Taeshik juga memberitahu Gigyu tentang pemain dari guild yang melihat Suar di dekat lantai 5 dan menemukan Guardian yang mengamuk di depan pintu masuk lantai 5. Mereka berhasil menyudutkan Guardian tersebut meski Guardian itu berhasil kabur. Dan tak lama setelah Taeshik menceritakan semua itu, tiba-tiba kelompok party Seonpil datang. Melihat kedatangan kelompok Seonpil, Gigyu pun tampak terlihat bahagia karena mereka berhasil diselamatkan. Setelah itu tampak Gigyu yang berada di luar ruangan berbicara dengan ibunya melalui telepon. Ibunya tampak mengkhawatirkan keadaan Gigyu. Ia pun menenangkan ibunya dengan berkata bahwa biaya rumah sakit sepenuhnya akan ditanggung oleh asuransi. Gigyu juga menambahkan bahwa adiknya tidak perlu lagi datang, karena Gigyu sudah diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Setelah telepon itu selesai, Gigyu menatap keluar dari jendela. Ia tampak kecewa, karena levelnya belum juga ada peningkatan. Setelah keluar dari rumah sakit, Gigyu pun kembali ke menara untuk memastikan kejadian yang ia alami sebelumnya bukan mimpi. Tampak Gigyu sedang membuka jendela statusnya dengan senyum di wajahnya. Terlihat jendela status Gigyu telah diperbarui. Kini ia memiliki kemampuan untuk terhubung dengan Ego Partner dan dapat menggunakan kemampuan serta skill dari Ego. Namun Gigyu masih belum mengerti bagaimana cara menggunakan skillnya. Pun berpikir bagaimana ia menggunakan skill barunya. Dengan percaya diri ia pun mengayunkan tangannya dan berteriak, "Lengkap!"
Situasi pun masih hening, tak terjadi apa-apa. Sembari melihat ke bawah, Gigyu beralasan belum mengikat sepatunya. Sebelum kemudian, ia tampak terduduk dengan sangat malu. Lalu bertanya-tanya tentang bagaimana menggunakan skillnya. Gigyu mengeluh karena belum memberikan nama pada ego partnernya. Lalu ia menyebut nama Lu. Tak lama setelah itu ada benda yang nampak seperti bola yang diselimuti aura muncul. Gigyu terkejut dengan kemunculan benda itu. Sistem memberitahukan bahwa penampilan Lu belum terbentuk. Dan penampilan Lu akan dipilih secara acak karena kurangnya kemampuan dari Gigyu. Terlihat tampak bahagia karena untuk pertama kali ia bisa mengaktifkan kemampuannya. Setelah itu sistem memberitahukan bahwa bahan untuk perwujudan Lu akan diserap secara otomatis. Kemudian terkejut karena merasakan sebuah tarikan yang seolah-olah akan menyerapnya. Tiba-tiba tas yang dibawa oleh Gigyu terseret tarikan itu. Ia pun menahannya sekuat tenaga dikarenakan barang dalam tas itu senilai lebih dari $5.000. Kemudian tanpa ia duga, pakaian yang Gigyu kenakan sobek, terkena serapan Lu. Tak lama setelah itu, semua yang ia kenakan terbawa oleh serapan Lu, hingga hanya menyisakan celana dalamnya. Kemudian, akhirnya serapan dari Lu berhenti. Setelah Lu berhenti menyerap perlengkapan Gigyu, perubahan pun terjadi, dan tampak Lu mengeluarkan cahaya merah terang yang menjulang tinggi hingga menembus awan. Dan akhirnya proses perwujudan Lu telah selesai. Gigyu terkejut melihat perwujudan Lu menjadi sebuah pedang yang bisa berbicara. Kemudian Lu dalam wujud pedang pun menancapkan dirinya ke tanah. Dengan kain yang tampak lusuh, Gigyu menutupi tubuhnya. Bak sedang berbincang empat mata. Gigyu bertanya pada Lu, apa dia juga bisa bergerak sendiri? Lu mengatakan, untuk saat ini ia belum bisa. Tapi mungkin di masa yang akan datang, Lu bisa melakukannya. Lu juga menambahkan bahwa jika Gigyu mati, Lu juga akan ikut hilang. Kemudian Gigyu memutuskan untuk mencoba kekuatan Lu. Ia pun mendatangi sekumpulan orc dan goblin. Serentak kelompok goblin dan orc itu menuju ke arah Gigyu untuk menyerangnya. Dengan percaya diri, ia bersiap untuk menghadapi sekumpulan orc yang datang ke arahnya. Namun, dengan pedang yang memancarkan aura merah, Gigyu pun menyerang para orc yang menuju ke arahnya. Dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, Gigyu pun menghabisi kelompok orc tersebut. Tampak Lu menyerap darah para orc sebelum kemudian ia naik ke level 8. Setelah selesai menghabisi kelompok orc, Gigyu pun memutuskan untuk kembali dengan tas yang tampak penuh. Setelah ia kembali, Gigyu bertemu dengan Taishik dan tengah berbincang-bincang sembari meminum segelas kopi. Taishik membicarakan tentang 4 petinggi yang telah meninggal di sebuah gate di Amerika dan beberapa kasus tentang ketidaksesuaian peringkat gate, juga gate yang memiliki konstruktur aneh. Kata Taishik, ini belum pernah terjadi selama 23 tahun, tapi itu dimulai dari sebulan yang lalu. Gigyu tak berkata apapun dan segera menghabiskan kopinya. Ketika Gigyu telah menghabiskan kopinya, ia langsung berpamitan kepada Taishik untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Gigyu mengambil ponsel dari sakunya. Sambil menatap layar ponselnya, ia berkata dalam hati, meski Taishik tidak menyuruhku untuk tidak melakukannya, tapi aku tidak punya pilihan. Gigyu tidak memiliki pilihan karena ia masih memiliki pinjaman dan hampir tidak mampu membayar kembali bunganya. Di dalam ponselnya Gigyu tampak sedang mencari party untuk memasuki gate peringkat T. Gigyu tampak hendak menghubungi salah satu nomor yang dapat dihubungi melalui telepon. Singkat cerita, Gigyu pun bertemu dengan seseorang yang ia telepon di hari lalu. Tampak mereka berdua melakukan pertemuan di sebuah kafe. Pria yang Gigyu temui memperkenalkan dirinya dengan nama Song Suha yang akan menjadi pemimpin party di ekspedisi kali ini. Kemudian mereka berdua duduk saling berhadapan. Lalu Song Suha menyodorkan beberapa kertas yang berisi kontrak, pembagian keuntungan, dan pelanggaran biaya kontrak. Gigyu dengan teliti membaca seluruh isi dari kertas-kertas tersebut. Sembari melihat ke arah Gigyu, Song Suha memberitahukan Gigyu untuk pertemuan anggota party di stasiun Guri pada jam 2 dalam 2 hari. Hari yang disepakati telah tiba. Mereka pun telah berkumpul hingga tiba di sebuah gate, dan akhirnya mereka semua memasuki gate tersebut. Saat sedang berjalan menelusuri gate tersebut, Gigyu merasakan betapa canggungnya suasana tersebut. Namun beberapa saat, Song Suha sang pemimpin party menghentikan langkah para anggotanya.
Nampaknya ia telah mendeteksi keberadaan musuh. Tak lama setelah itu, dari arah berlawanan terdengar suatu langkah kaki berlarian. Song Suha berkata, "Mereka datang," dan benar saja, dari arah berlawanan terlihat ada banyak zombie yang memiliki mata berwarna merah terang berlari menuju arah mereka. Dengan cepat Song Suha menyuruh tanker yang bernama Song Payong Han untuk maju terlebih dahulu, lalu disusul oleh dealer Kikyu dan kenalannya yang bernama Deo yang juga membawa pedang di tangannya. Tak tinggal diam, Song Suha pun membantu dengan panahnya dari belakang. Anak panah tersebut melesat hingga mendarat di kepala salah satu zombie di depan Deo. Kemudian Deo menebas salah satu zombie tersebut dan mengeluh. Mereka sangat kokoh, terutama saat sudah membusuk. Namun di sisi lain, Gigyu dengan mudah menebas puluhan zombie di depannya. Semua anggota party pun terkejut melihat kemampuan luar biasa Gigyu yang dengan cepat menghabisi para zombie tersebut tanpa sisa. Kemudian, mereka pun beristirahat di suatu ruangan. Deo bertanya pada Gigyu, "Bukankah kau mengatakan kau masih level 7? Dengan rendah hati Gigyu menjawab bahwa itu hanyalah keberuntungan. Byung-hun pun juga tertarik dengan kemampuan Gigyu dan meminta izin untuk bergabung dengannya. Di dalam hati Gigyu merasa tidak enak pada Song Suha atas perkataan Byung-hun yang ingin bergabung dengannya. Namun untungnya Song Suha tidak memperdulikan percakapan mereka dan fokus pada salah satu anak panah yang ia miliki. Tak lama setelah itu, Song Suha mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju ruangan bos. Namun gerak-gerik Byung-hun dan Daeoh tampak merencanakan sesuatu. Ketika mereka semua berada di depan ruangan bos, terdapat jeruji besi yang mengurung bos dari gate tersebut. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe biar nggak ketinggalan rekap terbaru, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian selalu update. Terima kasih sudah nonton, dadah.